Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan membuat video tentang koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi, proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah. Departemen atau bidang-bidang fungsional. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Ini dikatakan Titin Hartini tahun 2007. Di sini dapat kita lihat kebutuhan akan koordinasi. Kebutuhan akan organisasi terbagi tiga, yaitu saling ketergantungan yang menyatu, terus ada saling ketergantungan yang berurutan, terus ada saling ketergantungan timbal balik. Kebutuhan akan koordinasi, saling ketergantungan yang menyatu. Nah, di sini dapat dilihat bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Saling ketergantungan berurutan, di sini dikatakan suatu organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Saling ketergantungan timbal balik. Nah, di sini juga dikatakan merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Ini di dalam Titin Hartini tahun 2007. Masalah pencapaian koordinasi. Perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu. Yang pertama. Yang kedua, perbedaan orientasi waktu. Yang ketiga, perbedaan orientasi antar pribadi. Yang keempat, perbedaan formalitas dan struktur organisasi. Ya, perbedaan formalitas struktur. Di sini juga dikatakan dalam Titin Hartini tahun 2007. Tingkatan pendekatan koordinasi efektif. Ya, yang pertama, teknik manajer dasar. Nah, di dalam teknik manajer dasar ini ada hierarki manajerial, ada aturan dan prosedur, ada rencana dan tujuan. Yang kedua, meningkatkan potensi koordinasi ya. Di sini sistem informasi vertikal, terus yang keduanya ada hubungan lateral. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan koordinasi. Nah, di sini penciptaan sumber daya tambahan, terus ada unit yang independen. Tiga pendekatan koordinasi efektif, di sini juga teknik manajer dasar. Disebut manajer hierarki manajerial. Nah, jadi yang tadi yang saya sebutkan teknik manajer dasar tadi, yang pertama hierarki manajerial. Di sini dikatakan rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas yang dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Oke, yang selanjutnya teknik manajer dasar, aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang digunakan untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Meningkatkan potensi koordinasi. Di sini ada sistem informasi vertikal, ada hubungan lateral. Sistem informasi vertikal, peralatan melalui
mana data disalurkan melalui tingkatan-tingkatan organisasi. Terus ada hubungan-hubungan lateral di mana membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan tersedia. Meningkatkan potensi koordinasi. Hubungan-hubungan lateral. Beberapa hubungan lateral di sini ada 6 ya. Yang pertama, kontak langsung antar individu yang dapat meningkatkan efektif dan efisien kerja. Terus peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. Terus selanjutnya ada satuan tugas, ada pengintegrasian peranan-peranan, ada peranan penghubung manajerial, ada organisasi dan organisasi matriks. Mengurangi kebutuhan koordinasi. Ada 2 di sini, penciptaan sumber daya tambahan dan penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Di sini penciptaan sumber daya tambahan dikatakan adanya penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu tugas di peringan, dan masalah-masalah yang timbul berkurang. Jadi ketika adanya sumber daya tambahan ya semuanya bisa jadi ringan ya, masalah-masalah yang timbul bisa berkurang. Terus penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Di sini dikatakan mengubah karakter satuan-satuan organisasi, kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri diserahkan suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi. Mekanisme pengorganisasian dasar. Nah, di sini adalah komponen-komponen vital manajemen secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hierarki manajerial, rantai perintah, aliran informasi dan kerja wewenang formal. Hubungan tanggung jawab, akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Yang kedua, aturan dan prosedur. Keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kegiatan-kegiatan rutin sehingga dapat juga menjadi alat yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Yang ketiga, rencana dan penetapan tujuan dapat digunakan untuk pengorganisasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ya, ini mekanisme pengorganisasian dasar. Meningkatkan koordinasi potensial. Koordinasi potensial dapat ditingkatkan dalam 2 cara. Yang pertama, sistem informasi vertikal. Peralatan atau dalam kurung dikatakan sistem informasi manajemen atau SIM ya disingkat ya, sistem informasi manajemen. Melalui penyaluran data melalui tingkatan-tingkatan organisasi di mana komunikasi terjadi di dalam atau di luar rantai perintah dan telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi-operasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Jadi di sini sistem informasi vertikal ya, dia ke atas ya. Bagaimana di sini penyaluran data tadi melalui tingkatan organisasi-organisasi yang dikomunikasikan ya di dalam atau di luar rantai perintah. Nah, ini disebut sistem informasi vertikal. Oke, selanjutnya hubungan-hubungan lateral horizontal. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi dibutuhkan ada. Beberapa hubungan lateral dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, kontak langsung antar individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua,
Peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. Yang ketiga, panitia dan satuan tugas yang diorganisasi secara formal dengan pertemuan yang dijadwalkan secara teratur dan dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus. Ya, ini dari hubungan lateral atau horizontal. Terus ada selanjutnya pengintegrasian peranan-peranan. Ya, yang dilakukan bila memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang terus-menerus. Misalnya manajer produk atau proyek dalam meluncurkan suatu produk atau jasa atau proyek khusus. Nah, ini dia ya. Yang kelima ada peran penghubung manajerial yang mempunyai kekuasaan menyetujui perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan diimplementasinya. Yang keenam ada organisasi matrik. Pengurangan kebutuhan koordinasi. Mengurangi kebutuhan akan koordinasi melalui metode. Yang pertama, penciptaan sumber daya tambahan yang memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja untuk meringankan tugas dan mengurangi masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri, mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan organisasi yang diserahi suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi perusahaan. Rentang manajemen. Nah, kita masuk kepada rentang manajemen. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan, yang menunjukkan keluasaan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. Rentang manajemen juga berarti jumlah bawahan yang secara langsung memberikan laporan kepada seorang manajer tertentu. Rentang manajemen dan koordinasi saling berhubungan erat. Semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan bawahan secara efektif. Semakin banyak jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer, organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer. Jadi di sini semakin banyak jumlah bawahan yang melaporkan ke setiap manajer, ya organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer. Jadi semakin banyak manajer tadi, jadi manajer bawahan tadi, maka manajernya semakin sedikit. Ada dua alasan utama penentuan jumlah rentangan yang tepat. Yang pertama, penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu lebar rentangan manajer berarti manajer harus mengendalikan bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Sebaliknya, rentangan yang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Jadi kalau terlampau banyak karyawannya, susah juga manajer dalam mengendalikannya. Kalau terlampau sedikit, ya tidak efektif juga seorang manajer tadi itu. Bisa aja dia langsung ke atasannya. Yang kedua, hubungan antar rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tol dengan banyak tingkat pengawasan antara manajer puncak dan tingkat paling rendah. Rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat dengan tingkatan manajemen sedikit, akan mempengaruhi efektivitas manajemen di semua tingkatan. Beberapa jumlah rentangan yang ideal. Jumlah rentang manajemen yang ideal tergantung dari banyak variabel seperti besarnya organisasi, teknologi yang digunakan,
spesialisasi, kegiatan-kegiatan rutin, tingkatan manajemen, sifat-sifat pekerjaan lainnya. Nah, ini dia ya. Yang ideal tuh kita lihat dulu ya besarnya organisasi, bagaimana teknologi yang digunakan, bagaimana ya. Apakah perlu banyak bagian-bagiannya atau tidak, kan itu ya. Rentangan manajemen dan tingkat organisasional dalam kenyataan adalah tidak biasa mempunyai rentang manajemen yang sama pada setiap tingkatan struktur organisasi. Dalam hal ini dapat digambarkan 3 struktur rentang manajemen, yaitu 1. Rentangan datar atau flat, di mana seorang manajer mengawasi langsung keseluruhan bawahan yang menghasilkan rentang manajemen yang sangat lebar dan struktur organisasi yang datar. Yang kedua, rentangan lebih tinggi, dengan rentangan manajemen lebih sempit dan struktur organisasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, rentangan tinggi, tall, dengan rentangan manajemen yang sangat sempit dan struktur organisasi yang sangat tinggi. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.